Di life journey sendiri itu saya berbicara tentang manusia bisa berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Nah, kenapa saya membahas tentang itu? Karena gini, banyak hal yang saya alamin dalam hidup saya itu semua kehendaknya Tuhan, gitu ya. Kenapa saya bilang Tuhan di sini? Karena Tuhan adalah suatu yang general. Semua agama punya Tuhan. Jadi menurut saya Tuhan lebih general dan lebih bisa diterima. Udah mulai. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini gue mau review tentang tulisan gue yang ada di buku Life Journey, adalah buku gue keempat, dimana gue menulis di sana tentang manusia berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Oke, sebelumnya gue perkenalkan diri dulu ya. Nama panggung gue adalah Koko Baskoro, atau orang biasa panggil gue Coach Koko. Dan gue sebagai business coach, certified business coach dari Star Coach Indonesia, dan certified life coach dari Star Coach Indonesia juga. Dimana profesi ini adalah profesi yang membutuhkan skill dan pengetahuan yang luar biasa, karena banyak orang yang berpikir bahwa seorang coach bisa membantu memecahkan masalahnya, gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu yang bisa memecahkan adalah dirinya sendiri. Nah, kenapa dipanggil coach? Karena kita sebagai pelatih, kita melatih bisnis, kita melatih sang owner yang punya bisnis, dan kita juga melatih orang-orang yang jiwa-jiwanya lagi galau, gitu ya. Nah, banyak membantu para bisnis owner, para UKM, dan orang-orang yang sedang galau, gitu ya. Nah, dimana orang kalau galau itu kan mereka lagi bimbang, lagi galau, dan mereka nggak tahu harus ngelakuin apa ya. Sama kayak bisnis juga, sama seperti gini, ada orang tunanetra disuruh pegang badak ya, yang satu pegang culanya, yang satu pegang kakinya, yang satu pegang buntutnya, yang satu pegang perutnya. Nah, mereka punya deskripsi sendiri tentang apa yang mereka pegang. Mungkin yang pegang perutnya dia bilang, "Oh, ini tembok kasar." Ya. Mungkin yang pegang kakinya dia bilang, "Oh, ini tiang." Atau apapun itu. Jadi terkadang manusia ketika tidak diberikan gambaran, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, gitu. Jadi kita juga sebagai business coach adalah kita membantu teman-teman ini supaya tidak blind spot, supaya mereka melihat dengan jelas apa yang mereka inginkan, gitu. Supaya mereka melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka. Nah, itu yang aktivitas saya. Nah, sekarang juga saya punya aktivitas baru. Saya menjadi content creator juga. Jangan lupa subscribe channel saya The Baskoro, dan like, komen, dan share ketika konten-konten saya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ada juga podcastnya adalah The Baskoro Scale Up Podcast. Itu ada dua program di sana. Programnya adalah Teh Manis, adalah celoteh masalah bisnis. Yang kedua itu programnya Centang, celoteh tentang. Nah, celoteh tentang ini banyak cerita tentang kehidupan manusia, gitu. Banyak cerita tentang motivasi, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah shoot dengan orang yang menjadikan membuat hidupnya jadi lebih baik ketika dia menjadi seorang mualaf, gitu ya. Nah, kehidupan seorang mualaf dan lain sebagainya. Nanti juga saya akan undang teman-teman dari Life Journey untuk gabung ke konten saya, supaya kita bisa memberikan manfaat buat semua, bukan hanya secara tulisan tapi juga secara visual. Jadi banyak orang yang
bisa terbantukan ya. Semoga teman-teman dari Life Journey bersedia untuk itu semua. Saya sih berharap bersedia. Oke, di Life Journey sendiri itu saya berbicara tentang manusia bisa berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Nah, kenapa saya membahas tentang itu? Karena gini, banyak hal yang saya alami dalam hidup saya itu semua kehendaknya Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan di sini? Karena Tuhan adalah suatu yang general. Semua agama punya Tuhan. Jadi menurut saya Tuhan lebih general dan lebih bisa diterima. Gitu. Nah, tadinya awalnya dulu saya pernah ketika tidak sesuai apa yang saya minta atau tidak sesuai apa yang saya inginkan, saya menyalahkan orang lain ya, saya menyalahkan lingkungan, saya menyalahkan keadaan ya, sampai lebih parahnya adalah saya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan lo membuat hidup gue kayak gini? Kenapa Tuhan lu kayaknya nggak ngasih gue rezeki? Kenapa Tuhan lu kayaknya nggak buat gue lebih bahagia? Dan akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, gitu. Orang-orang yang luar biasa yang bisa memotivasi saya, yang bisa membuat saya tertampar dalam hidup saya, gitu ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang membuat saya menjadi saya hari ini, gitu ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa manusia bisa berencana, Tuhan yang mentakdirkan. Nah itu benar sekali. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita manusia pasti punya banyak rencana, ya. Pasti punya banyak impian, pasti punya banyak keinginan, gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Setiap tahun kita bikin plan, setiap tahun kita bikin review, atau setiap tahun kita bikin keinginan, hope kita di tahun yang akan datang, gitu ya. Nah, ketika kita punya keinginan itu pasti ada hal-hal yang membuat kita menjadi yakin apa enggak ya ini saya dapetin, gitu ya. Nah, percaya atau tidak, gitu ya, ketika saya membuat plan, atau kalau saya biasanya setiap tahun saya bikin dream chart, gitu ya, itu kalaupun tidak kalaupun tidak terrealisasi, kalaupun tidak terrealisasi di tahun ini, pasti secara tidak langsung di tahun berikutnya itu terrealisasi, gitu. Mungkin itu memang takdir Tuhan yang belum tahun ini loh siapnya, gitu. Dan Tuhan juga pasti akan memberikan kita manusia di saat yang tepat. Nah, ini yang saya sharing sedikit ke teman-teman adalah saya sudah berumah tangga sekitar 7 tahun, gitu ya. Dan sampai hari ini saya belum dikaruniai anak, gitu ya. Nah, saya nggak bisa menyalahkan keadaan, saya tidak bisa menyalahkan pasangan saya juga tidak bisa menyalahkan Tuhan, gitu ya. Kenapa saya belum diberikan keturunan, gitu ya? Dan saya tidak mau memikirkan itu lebih jauh. Yang mau saya share adalah ketika tahun-tahun pertama saya menikah itu banyak hal yang membuat saya dan pasangan saya dan istri saya ini konflik, gitu ya. Dan sebagai wanita pastinya ada perasaan, ada batin yang tidak kuat di sana, gitu ya. Akhirnya dia bilang, kenapa kita nggak dikasihkan tidak diberikan keturunan, atau kenapa kita belum dikasih keturunan nih, gitu ya. Nah, yang saya bilang adalah Tuhan tidak pernah tidur, dia bilang.
Tuhan tahu keadaan kita, gitu. Dan Tuhan pasti berikan kita di saat yang tepat. Itu yang saya bilang sama dia. Dan akhirnya pada saat itu dengan lega, dengan tenang, pasangan saya bilang, iya benar juga, memang Tuhan yang sudah memberikan jalan kita seperti ini, gitu ya. Memang ini semua kehendaknya. Dan akhirnya masalah itu pun nggak berjalan lama sih. Dan itu akhirnya kita bisa rilis, kita bisa tenang, kita bisa santai, dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari itu semua. Nah, kenapa saya angkat adalah konsep manusia dan konsep Tuhan di tulisan saya di Life Journey. Dan Tuhan tetap berperan dalam kehidupan kita. Tuhan tetap berperan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita nggak pernah tahu skenario Tuhan seperti apa. Yang penting kita sebagai manusia terus berencana, terus mempunyai mimpi. Ketika mimpi itu belum terrealisasi, rilis aja, lepaskan saja, biarkan Tuhan yang memberikan semua mimpi kita. Jadi kita juga menjalani hidup dengan tenang, dengan nyaman. Dan buat saya pribadi adalah Tuhan itu tidak pernah tidur. So, teman-teman, dapetin bukunya di toko buku seluruh Indonesia dan dapatkan 18 kisah perjalanan hidup dari teman-teman semua yang ada di Life Journey. Dan kita nggak pernah tahu, ternyata ini juga kehendak Tuhan, kita dipertemukan oleh 18 orang dengan beda tempat, beda wilayah, beda domisili, dan ini takdir Tuhan, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan bukunya, karena ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Perjalanan hidup seseorang yang bisa memotivasi kita semua, perjalanan hidup seseorang yang membuat kita jadi lebih aware, lebih peduli, lebih kebuka pikirannya. Dan teman-teman semua dapetin bukunya juga di toko buku atau hubungi langsung penulisnya supaya bisa dapat tanda tangannya, dan itu lebih keren ya. Dan teman-teman semua, so this is Life Journey. Oke, jangan lupa subscribe The Baskoro dan dengerin terus podcast The Baskoro Scale Up. And see you. Bye bye. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.